To wait until I'm done with his makeover. He's definitely not what I expected. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film drama komedi remaja terbaru nih, yang merupakan mungkin bisa dibilang itu sequel dan istilahnya kelanjutan daripada film yang waktu itu tahun 1999 beredar. Sekarang judulnya He's All Dead. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat. Gimana nih, fresh from the oven ya? Wah, baru banget Mas. Belum 5 menit kalau orang bilang Mas. Kalau belum 5 menit, jadi kalau jatuh masih bisa dimakan ya? Belum 5 menit ini nih, selesainya nih. Ini gimana Hari nih? ini baru rilis kan? Hari ini baru rilis nih, masalah ya, jam 5 ya. Di Netflix ya? Ya. Jadi ini bisa bilang ini kelanjutan plus istilahnya ini karena penulis naskahnya sama nih. Penulis naskahnya kan sama yang dari Sis All Dead. Kenapa? Bukan kelanjutan nih, bukan kelanjutan. Bukan kelanjutan ya? Karena ibunya yang main kan sama tuh. Beda, namanya beda semuanya. Oh, beda ya. Oh, kalau yang waktu itu dia mainnya itu, oh iya benar, namanya beda. Kalau yang pas di Sis All Dead namanya Lenny Box. Kalau ini sekarang ini namanya ini Anna Sawyer ya. Walaupun pemain ibunya sama nih, ternyata ini bisa bilang itu remake ya, bukan kelanjutan. Sorry. Remake. Iya, remake tapi berbeda genre berat. Gendernya. Jadi saya kalau dulu itu dibalik tuh. Dulu cowok istilahnya membuat taruhan kepada cewek yang istilahnya tanda kutip itu tidak disukai. Sekarang ini kebalikan, cewek populer membuat taruhan untuk mengubah cowok yang tidak populer, begitu ya Mas ya? Iya. Gimana Mas? Gimana? Setelah nonton ini, apakah rasanya itu sama atau ada rasa baru nih? Untuk film ini sih Mas, ini salah satu film favorit gue ya Mas ya. Sis All Dead itu adalah salah satu film favorit gue Mas di masanya Mas. Itu waktu gue masih SD kali ya. Gue masih SD tapi gue udah suka film tersebut Mas. Tahun 99 ya Mas ya. Betul. Itu gue masih baru banget mengenal dunia film. Dan itu saat itu gue suka banget. Dan film Sis All Dead tahun 99 itu termasuk melegenda Mas menurut gue Mas. Di masanya itu kayak New Kids on the Block Mas, itu ibaratnya Mas. Di masa itu benar-benar tuh di Amerika pun kan itu katanya kan pendapatan cukup besar tuh Sis All Dead tuh Mas. Betul. Ceritanya sih kalau kita compare sama His All Dead ya Mas ya, ini bisa dibilang itu kayak kita nonton ulang Sis All Dead tapi gender Mas menurut gua Mas. Kurang lebih hampir sama. Hampir sama, 90% tuh sama, hampir sama plot cerita semua Mas, cuma beda di kita switch saja Mas, switch gender ya Mas. Tapi sekali lagi ya, ini khususnya untuk para, harusnya kan di sini kalau yang suka Sis All Dead kan masih orang yang masih suka nonton lah, berarti masih sumuran gua mungkin ya Mas ya. Masih 30-an lah. Nah itu menurut gua ini kayak apa ya, mengobati cukup kekangenan sih Mas. Cukup mengobati kekangenan, kita nggak perlu mikir ini filmnya sekali lagi ya berkualitas, atau kita mikir ini filmnya kok banyak adegan-adegan kesana itu yang terlalu scene-nya tuh kayaknya terlalu kayak ngegampangin gitu Mas, ngegampangin terus kayak belok sana belok sini belok sana ngegampangin, tapi menurut gua esensinya bukan di sana sih Mas. Esensinya ini khususnya untuk penggemar Sis All Dead, ini adalah sebuah rasa kangen tuh yang cukup terobati Mas, walaupun pemain-pemainnya cuma ada 2 orang ya Mas. Ini ada 2 orang Mas yang betul. Pemain Sis All Dead ya, si Matthew Lillard juga ada ya. Matthew Lillard sebentar muncul di ujung ya. Sama ya, Rachel Leko. Iya, kalau si Matthew Lillard waktu di Sis All Dead kan dia jadi yang rebut ceweknya Mas, rebut cewek asalnya si Freddie Prinze Jr. itu Mas. Ya film ini memang
ini pemeran utama nih Mas ya. Pemeran utama kan si Addison Rae Mas ya. Addison Rae ini adalah ini apa? Selebgram TikTok nih nomor 1 di dunia nih Mas. Actingnya sih dia gini ya Mas, menurut gue actingnya mungkin ya, gue lihat di Rotten Tomatoes nilainya menyedihkan nih Mas, 23% Mas ini Mas. 23 ya kalau dari Rotten ya. Di IMDb 39% Mas. 3,9 betul. Iya. Jadi artinya kan cukup menyedihkan ya Mas ya kalau gue lihat ya Mas ya. Ya gimana Mas ya, gue susah ngomong sih Mas ini Mas ya. Di satu sisi ini ngobatin kekangenan Mas. Ngobatin kekangenan dan heartwarming. Filmnya ya dibilang ini film yang ringan banget Mas, super ringan Mas. Ini mungkin film 2021 paling ringan kali menurut gue Mas. Termasuk film yang edisi 2021 atau 3 tahun gue nonton film terakhir ya Mas, ini termasuk film paling ringan banget ceritanya Mas. Cuma memang apa ya Mas ya, ini satu mengobati kekangenan, satu emang actingnya nih beberapa pemainnya memang sedikit kurang terlalu ini Mas ya, maksudnya kurang pas ya, kurang matang ya dari ekspresinya. Addison Rae sih emang mukanya sih menyenangkan ya, tapi untuk beberapa part actingnya nih gue lihat emang dia terlihat nggak terlalu gimana ya Mas ya, kurang ini Mas ya, kurang terasa. Apa ya Mas? Kurang terasa ini apa nih, ketajamannya sebagai seorang aktris ini kurang terasa sedikit Mas ya. Tapi dia sebagai sosok yang bagi gue tetap menyenangkan untuk ditonton sih Mas. Lawan mainnya tuh yang jadi si cowoknya itu juga menurut gue pesonanya juga harusnya untuk anak-anak yang ABG zaman sekarang ya Mas ya. Untuk ABG zaman sekarang mungkin feeling gue ya Mas ya, ABG mungkin di Amerika atau di Asia atau di sini sih mungkin film ini masih masuk sih menurut gue sih ya. Mungkin, tapi untuk para kritikus film ini nggak masuk Mas, jujur Mas. Untuk para, kalau orang Indonesia bilangnya tuh ya, pecinta sinetron, pecinta film-film putih abu-abu, pecinta film tentang high school, terus tentang apa prom night gitu, tentang battle dance, menurut gue sih ini masih masuk dan cukup disuka Mas. Tapi untuk para kritikus ini sih gue nggak bisa ngomong ya Mas, emang ya Mas ya. Kalau para kritikus film ini pasti tajam banget ini Mas, nih kritiknya ini mungkin ya Mas, kan kita kayak remake-nya pun terkesan dibuat kayaknya terlalu apa ya, terlalu plek-plekannya terlalu nyata banget, dan ada beberapa part kok ini kayaknya apanya Mas ya, kalau dulu si Rachel Lee Cook kan terlihat ada sedikit penolakan Mas sama si Freddie Prinze ya Mas, benar-benar tuh kayak cupu, terlihat yang benar-benar kayak kutu buku banget, terus dia kayak nggak mau bergaul. Kalau ini si cowoknya ini terlihat dia orang yang pendiam ya Mas ya, orang yang kelihatannya aneh, tapi di satu sisi ketika si Addison Rae atau orang ngajak ngobrol dia masih kayak kelihatan normal Mas, gitu Mas bedanya Mas. Jadi kurang cupu istilahnya ya. Kurang kutu buku, tapi mungkin ini adalah salah satu maksudnya itu pembaharuan dari saudara juga bisa Mas. Jadi maksudnya tuh dia nggak mau terlalu melihat, kan film-film kutu buku terlalu banyak ya kalau kita lihat ya Mas ya, tentang kutu buku tiba-tiba jadi seorang from zero to hero kata bilang ya Mas ya. Maksudnya bukan itu kutu kan, buku, maksudnya kurang cupu, istilahnya kalau itu kan masih kelihatan gantengnya, masih kelihatan istilah kita bilang ya. Sama ketika dia ngomong dia nggak cukup Mas, ketika kita udah ajak ngomong tuh, ketika dia di peternakan kuda itu atau apa, dia kelihatan tuh udah orang yang normal-normal aja gitu, kalau diajak ngomong normal aja gitu Mas. Nggak ada grogi segala macam ya. Iya betul. Itu nggak tahu deh itu apakah strategi emang sutradara seperti itu biar nggak terlalu terpatron anak cupu yang cupu banget terus jadi tiba tuh jadi seorang yang hero gitu Mas, atau memang actingnya nih kurang menjiwa. Itu ada dua kemungkinan sih Mas itu Mas. Ini sih jujur saya pribadi penasaran nih, dalam arti kalau kita kan dari generasi lama nih, dalam arti yang mana She's All That kita udah nonton, dari saya waktu nonton She's All That itu kurang lebih itu keadaannya itu masih bisa relate dengan keadaan remaja saat itu nih. Nah, yang saya penasaran sih kalau remaja sekarang nih menonton film ini apakah relate apa enggak nih? Saya nggak ngerti nih, apakah masih melihat kejadian-kejadian itu bisa relate nggak nih, dalam case misalnya taruhan lah segala macam itu sih yang saya masih penasaran. Kalau dari sisi gue yang masih mewakili, ada half-nya masih mewakili jiwa anak muda Mas ya.
Gue masih ada jiwa anak muda lah maksudnya lah. Ya, 17 lah ya Mas ya. Masih inilah masih ada apa maksudnya ini masih ada naluri teen sih masih ada Mas menurut gue Mas. Nah, menurut gue sih ini masih relate Mas, masih relate kayak yang aku bilang tadi battle dance, kayak prom night, terus kayak masa-masa lulus SMA. Ini sih menurut gue nih yang bahasa kasarnya Mas ya ini mungkin netizen yang alay, bukan yang alay deh kita ngomong deh, yang masih suka film-film apa ya anak muda nih pasti suka film ini menurut gue Mas, masih suka film ini. Cuma memang untuk para kritikus yang serius ya, yang film tuh dilihat dari esensi apanya gue bingung deh. Itu pasti bakal mengkritik film ini sih Mas. Dan gue juga gak terlalu bisa nyalain Mas, IMDb sama Rotten kasih nilai rendah ya Mas. Karena ringan sekali ya, kurang lebih ya. Terlalu ringan sama untuk orang yang bukan pangsa pasar nih nggak cocok Mas. Satu pangsa pasarnya sama bukan pecinta Sis All That. Mungkin kalau pecinta Sis All That pun mungkin juga sedikit mungkin mencemoh ya mungkin ya. Tapi setidaknya itu kalau penggemar Sis All That kan pasti kan karena sosok Rachelnya kan, istilahnya jadi bintang pendukung kan sebagai ibunya kan, setidaknya itu kan kita pasti ada yang istilahnya yang memori-memori yang membuat film ini nilai plus. Tapi sih ini menurut saya sih cukup dalam arti gini. Walaupun ringan, walaupun tadi itu segala yang tadi Mas bilang itu actingnya lah masih kurang matang, tapi sebenarnya itu masih ada yang bisa relate nih dengan keadaan sekarang nih seperti Tantangannya bagus. Dan istilahnya kayak misalkan yang tadi saya sempat ngomong juga itu jadi bintang mungkin kayak selegram lah kita ngomong ya, selegram. Nah ini kan betapa mereka itu kesannya kalau misalkan kalau istilahnya kalau pengikutnya drop, stresnya bukan kepalang, habis itu istilahnya persaingan untuk menjatuhkan istilahnya sesama konten kreator. Nah ini kan lihat tuh dari teman tuh ternyata teman makan teman, walaupun yang di waktu itu dulu juga seperti itu kan. Tapi ini dihubungi dengan keadaan zaman sekarang nih. Belum lagi juga yang terakhir tuh yang nyewa DJ. Apa si Matthew Lillard-nya kan bilang, loh mana alatnya? Yang itu tuh yang piringan cuk gitu. Nggak tahu aja membawa handphone doang. Sekarang kan kemajuan zaman yang DJ itu cuman dengan kemajuan zaman itu DJ itu cuma perlu handphone, musik yang udah disusun, udah diatur, jadi tinggal di setel doang ya. Ini sih menurut saya ini cukup istilahnya cukup bagus dikembangkan ke arah situnya sesuai dengan istilahnya keadaan zaman sekarang ya Mas ya. Bisa banyak apa ya maksudnya itu pesan-pesan moral di sini juga ada sebenarnya sih kalau kita mau ambil sisi positifnya banyak Mas. Kayak misalkan kita jadi orang harus menjadi diri kita sendiri. Betul. Nah, itu penting tuh. Jangan tertidur ibaratnya dengan kehidupan duniawi ya, maksudnya bukan duniawi ya, kehidupan media sosial Mas. Apapun tuh kita jadi membohongi orang-orang followers kita dan diri kita gitu Mas. Betul. Dan itu akhirnya itu jadi istilahnya jadi tekanan batin juga sih sebenarnya kan kalau dia dari itu jadi tekanan batin tuh. Tapi lucu jadi juga sih. Psikis kenapa? Iya, psikis seseorang tuh kalau dalam dunia nyata tuh kalau hal seperti itu kalau emang berjalan baik oke. Tapi ketika ada satu hal yang kayak tidak berjalan baik kayak followersnya turun, pengikutnya pada turun karena suatu kejadian atau apapun itu bisa berdampak Mas ke kejiwaannya, maksudnya ke ini Mas, ke psikis ya Mas. Dan memang pesan di film ini juga bagus karena kita harus menjadi diri kita sendiri apapun itu segala sesuatunya. Hati tuh nggak bisa membohongi ya, kita harus ikutin kata hati kecil kita Mas, ibaratnya kayak gitu kali Mas ya. Betul. Dan jodoh dimanapun kita nggak tahu. Maksudnya tuh dari pesan film ini juga kita bisa bilang jodoh kita dimanapun kita nggak tahu di mana, apakah gimana atau di mana itu Tuhan yang bisa menentukan menurut gue Mas. Maksudnya tuh segala sesuatu itu jodoh di tangan Tuhan tuh ada beneran kalau kita masukin ke film ini Mas. Benar gak Mas? Untuk cowoknya dan ceweknya Mas. Untuk dua sisi tersebut Mas. Dan kita nggak boleh selalu mempercayai yang namanya teman ya di sini Mas ya. Teman tuh segala sesuatu di sini. Kalau di film ini jadi teman itu segala sesuatu tuh semua yang kita sudah harapkan, yang kita sudah maksudnya tuh yang kita bayangkan kita memiliki seorang best friend, memiliki seorang teman hopeng lah kalau Indonesia bilang hopeng ya Mas ya. Tapi kita nggak tahu sewaktu-waktu apapun itu yang kita tidak
pernah nyangka seseorang tuh bisa mungkin menusuk kita dari belakang, atau apa yang kita harapkan atau yang kita pikirkan malah terjadi sebaliknya terhadap karakter teman kita tersebut, Mas. Nah, saya mau nanya nih berhubungan dengan teman. Mas Wocim percaya dengan istilah BFF nggak? Best Friend Forever. Untuk kalau kayak tadi kan kita bahas masalah half ya, Mas ya. Untuk sisi situ ada sisi gue setuju juga sih, Mas, sebenarnya, Mas. Karena sekali lagi itu kita balik lagi ke hati ya, Mas. Hati itu ketika kita sudah ada intuisi, Mas ya. Intuisi itu kadang, kalau namanya intuisi, Mas ya. Kalau intuisi itu kadang kita bisa berasa sih, Mas. Seseorang tuh bisa merasa intuisi, apalagi kayak atau pasangan hidup, soulmate. Gue sih percaya, Mas, soulmate ataupun BFF yang Mas bilang itu ada, Mas, dalam kehidupan nyata, dan intuisi kita sebagai seorang manusia tuh pasti bisa merasakannya sih menurut gue ya. Tapi dalam perjalanannya memang banyak kerikil-kerikil tajam ya menurut gue ya. Nggak bisa dipungkiri itu banyak kerikil-kerikil tajam yang mewarnai perjalanan. Akhirnya tuh kita bisa menemukan seorang soulmate ataupun BFF itu, Mas. Itu pasti ada kerikil-kerikil tajam yang kita tuh mendewasakan kita, Mas. Yang buat kita tuh semakin belajar, mengetahui, membuat kita menjadi lebih peka, Mas. Lebih peka hal tersebut, Mas. Mungkin tadi itu yang perlu kita tekankan itu bukan kita nggak boleh percaya terhadap teman kita, maksudnya kita bukannya tidak boleh percaya terhadap teman kita, tapi istilahnya istilahnya itu kita jangan sampai sakit hati banget bila suatu saat ini teman kita menusuk kita dari belakang. Mungkin gitu kali ya, karena kalau kita nggak percaya kepada siapa-siapa itu malah tanda kutip nanti kita jadi paranoid, nggak percaya sama orang, jadi akhirnya nggak punya teman. Jadi setidaknya itu karena kita ini masih manusia, suatu saat itu ya jangan heran dalam perjalanan hidup kita pasti ada teman yang awalnya baik ternyata itu menikam dari belakang. Yang tadinya nggak deket sama kita, misalnya malah slack terus, malah jadi akhirnya best friend forever ya, Mas ya. Kan kadang-kadang suka gitu ya, dari lawan menjadi kawan, dari kawan menjadi lawan. Nah itu seperti itu ya. Dari pengalaman orang-orang memang persentasenya memang lebih baik kalau bisa dalam skala 100% ya, Mas ya. Kalau gue ambil kesimpulan tuh memang 70% itu adalah memang banyak kenyataan yang terbalik dari apa yang kita harapkan sih, Mas. 30%-nya baru truly. Kalau menurut gue dari pengalaman hidup juga, Mas ya. Gimana berarti nggak semua sih memang. Ya jadi maksudnya 70% itu memang teman atau apapun, gue tuh percaya sama apa yang dibilang tuh, kita percaya orang jangan 100%, Mas. Cukup 95% aja, Mas. 5% kita harus beware, Mas, kalau orang bilang, Mas. Bukan beware sih, itu adalah space kosong yang kita harus siapkan untuk menuju ke 100% sesuai dengan ketika kita sudah melewati perjalanan hidup kita semakin ini, Mas. Maksudnya itu semakin yang mendewasakan kita, Mas. Betul. Karena memang istilahnya nggak dipungkiri bahwa dalam pengalaman hidup kita lah, dalam arti kita pribadi ini berdua ini, dalam arti ya pasti mengalami tadi itu naik turun dalam hubungan pertemanan segala macam yang tadi itu. Tapi itu bukan berarti kita nggak percaya sama orang lain lagi sih, seperti itu sih. Betul. Terus balik kembali ke film He's All Dead nih. Hal yang menarik dari film ini apa, Mas? Selain daripada nostalgia. Ya satu sih tidak bisa dipungkiri sih nostalgianya, Mas ya. Ya kita merasa aura. Itu aura era apanya, Mas? Aura filmnya tuh yang kita nggak temuin di film 2021. Iya. Ini film 2021 tapi aura 19th-nya tuh berasa banget ya, Mas ya. Betul. Dance, terus prom night itu, terus apa ya? Iya, gue berasa deh aura kita kangen film era 90-an, Mas. Itu apa ya? Cukup kental ya, Mas ya. Kayak masa persaingan, masalah apa ya? Maksudnya tuh kayak ratu semalam kayak gitu. Prom night kayak gitu-gitu. Yang plus lagi filmnya sih ini cukup ini, Mas ya. Filmnya bisa gue bilang nih termasuk film yang menyegarkan sih, Mas, ini, Mas. Jadi tipe-tipe film nih yang bisa bikin mood kita tuh bikin naik, Mas, moodku, Mas. Kita nggak perlu mikir film ini mungkin skor gitu ya. Iya, ini film 2 atau 1 jam setengah tuh terasa jadi singkat karena film ini mood gue cukup ringan dan
enak aja gitu di Queen dengan relatednya tuh yaitu nostalgianya itu Mas. Dengan sisi kenostalgiaan itu Mas. Kalau acting pemainnya ya menurut gue sih emang nggak sempurna ya, malah menjurus tuh lebih ke agak-agak fail ya untuk dari sisi actingnya. Tapi secara keseluruhan auranya si Addison Rae sama nih si pasangan ini cowok ini main Cobra Kai juga Mas dia Mas ya. Cobra Kai dia main juga cowok ini ya. Tanner Buchanan. Iya. Betul. Ya. Itu menurut gue sih chemistry-nya bagus sih Mas ya. Kalau dari pemilihan pemainnya itu sesuai usia gak? Nah, walaupun mereka gue lihat usianya kan si Addison Rae tahun 2000 lahir ya Mas ya, tahun 2000, cowoknya nih tahun 99 Mas. Jadi umurnya 21 sama 22 Mas. Kalau secara 21 22 kalau di Amerika sih sebenarnya sih sedang-sedang aja untuk ukuran ini high school ya Mas ya. Kalau untuk di Amerika mungkin ya Mas itu untuk usia yang segitu masih pantas gitu main jadi high school Mas. Tapi memang ketika dia jadi prom night ini Mas ya, ketika jadi queen prom night itu ya ketika gue nyadar pas dia lagi itu ngomong tuh di mimbar itu Mas ya. Mimbar ngomong pakai gitu gaun kan sih memang terlihat ini kayak pemilihan lebih cocok pemilihan ini Mas, kayak habis lulus kuliah Mas kayaknya Mas. Si Addison Rae-nya nih agak-agak boros dikit mukanya emang Mas. Malah sama teman-teman Rachel Leigh-Cook-nya kelihatan muda ya. Walaupun ada kerutan ya. Sebagai informasi itu Rachel Leigh-Cook sejak main She's All That Mas itu Mas. Gue tuh ngefans sama dia sampai sekarang Mas. Tiap ulang tahun gue ucapin terus Mas ke IG-nya tuh Mas. Dia udah 41 tahun ya Rachel ya. 4 September dia ulang tahun, gue inget. 5 September gue sampai inget loh Mas ulang tahun dia loh Mas. 4 Oktober ya. 4 Oktober, sorry 4 Oktober. Rachel Leigh-Cook film-filmnya tahu kan dulu ya Mas, abis She's All That itu kan Josie and Pussycat, Antitrust, betul. Antitrust, terus film apa tuh banyak tuh yang film ada Blood Dry segala macam tuh ada tuh dia tuh. Iya. Tuh di 90 dia termasuk bintang yang cukup populer, tapi emang nama ini ketika masuk tahun 2005 ke atas tuh sedikit-sedikit ini ya menurun ya. Dia punya apa ya Mas? Dia sebenarnya punya aura, menurut gue sih imut banget Mas. Iya. Gue suka. Justru itu mungkin di satu sisi itu dia kelihatan kelihatan baby face kita ngomong ya. Nah, dalam arti jadi istilahnya untuk pas mengarah kemarinnya ini untuk berperan secara serius mungkin dia agak-agak kelabakan kali kalau menurut saya. Kalau awal-awal kan film remaja, film film komedi. Nah, tapi kalau untuk menjelang 2002 2005 ke atas itu mungkin dia udah mulai agak sulit nih menemukan peran yang tepat nih, atau studio itu agak ragu untuk memberikan kepada dia nih. Seperti itu ya. Iya. Walaupun dia memang masih sering aktif sih Mas main sama yang si film Netflix sama Damon Wayans kan ada tuh ya, sama Damon Wayans tuh apa juga lupa tuh gue. Terus sama beberapa filmnya itu Mas, dia sering main film Hallmark Mas, ingat gue Mas, yang Love yang judul itu udah Love itu. Summer Love, Frozen Love segala macam kalau nggak salah ya. Terus habis itu yang film Christmas apalah gitu. Biasanya kan gitu ya larinya biasanya nggak jauh-jauh ke situ ya kalau dia udah dewasa ya. Iya. Dia aktingnya bagus sih si Rachel Leigh-Cook, sebenarnya aktingnya bagus, cuma dia mungkin sutradara atau rumah produksi bingung juga. Ibaratnya dia kan yang tertancap mungkin ibaratnya peran si ini nih Mas, yang di film anak muda, film She's All That gitu, tapi ketika dia main film itu jadi ya benar kata Mas itu peralihannya jadi bingung ya. Nah itu sih ya mungkin nanti nih dengan usianya dia udah makin matang, dia bisa mungkin mendapatkan peran-peran yang lebih serius lah, dalam arti seperti ibu, jangan dalam arti yang lebih bisa dipercaya lah, yang lebih karakternya lebih bisa ditonjolin. Nah itu kita sih semoga bisa lihat nih seperti itu sih. Selama ini dia masih bermain, dia adalah masih tokoh utama ya Mas. Jadi walaupun di Hallmark dia jadi tokoh utama yang sedang jatuh cintanya gitu, masih gitu-gitu Mas. Jadi perannya masih yang seperti itu. Kayak film Valentine, film apa gitu ya biasanya mereka. Nah, setidaknya itu betul. Dia dipasang itu di pemeran utama bukan pemeran bantu. Jadi kan masih istilahnya masih di
dilihat atau dipertimbangkan oleh studio-studio untuk menjual nih. Seperti itu Mas ya. Iya. Mungkin ibaratnya dia bisa masuk kayak karakter-karakter yang dimainin oleh si Ross Byrne Mas, ibaratnya Mas. Harusnya. Iya kan Ross Byrne kan nggak tiap main filmnya kooperatif Mas, kan dia nggak tentu yang jatuh cinta, tapi dia bisa jadi seorang yang ibu rumah tangga yang punya anak, terus yang serius juga, yang kayak main film seriesnya juga bagus kan itu. Yang tadi itu. Cuman mungkin ya tadi itu kadang-kadang kan orang kan juga ya mungkin ya entah itu dari agensinya, entah itu dari studionya yang misalnya yang melihat aduh ini nggak cocok nih untuk sebagai single mother, misalkan sebagai single mother yang misalnya gimana, atau misalnya sebagai drama serius mungkin masih studio masih agak-agak ragu, atau mungkin aja dari Rachelnya itu berpikir nggak mau terlalu yang ribet-ribet mungkin ya, seperti itu, kadang-kadang seperti itu sih. Kira-kira ada film remaja lain nggak ya yang mirip-mirip kayak gini? Maksudnya arti di sini kan remajanya SMA-nya juga dibelah-belah tuh, ada yang kutu buku, ada yang punk rock tuh, yang gotik, terus ada yang istilahnya yang populer. Sebenarnya itu di film-film lain masih ada kayak gitu nggak ya? Ini sekali lagi banyak kita temukan di film-film era 90-an sih Mas. Justru itu. Film-filmnya si Jason Biggs tuh, film-film si Kristen siapa tuh? Kristen yang Kristen Dunst ya. Satu lagi siapa tuh yang mirip Kristen Dunst sama itu? Elisa Dushku. Bukan. Iya kayak gitu-gitu, kayak Elisa Dushku, kayak si kayak film apa Mas Dai itu kan kayak gini-gini filmnya Mas. Johnny Tucker Mas Dai gitu kan. Ketahuan umurnya. Kalau disebut-sebutin gitu ketahuan umurnya. Film-film anak muda tentang anak kuliah sebenarnya di Netflix banyak Mas. Kalau Mas perhatiin tuh yang kayak Burgos apa tuh yang kemarin, terus yang Tall Girl, sebenarnya film-film ini Netflix emang sering film terus remaja film ya. Cuman kayak Tall Girl segala macam kan itu kan benar-benar kekinian sih ya. Dalam arti kalau ini emang benar tadi Mas bilang ini auranya masih aura tahun 2000, istilahnya 2000 awal atau 90 akhir nih. Film remaja kental. Ini film tadi pasin yang ada pemilihan Prom Nights tuh, yang si cowok yang orang gemuk itu masuk nominasi, gue udah mikir wah ini film emang arahnya emang untuk kita nggak boleh seriusin Mas, gitu gue pikirnya Mas. Yang dia jadi nominasi, terus ada ketika si Addison Rae itu masih pageant itu ngobrol sama temennya, terus temennya tuh tiba-tiba tuh pas ketemu belakangnya udah kayak mencemoh dia tuh sekelompok 10 orang. Iya, itu udah mati gue. Ya udahlah, ini emang maksudnya tuh gue tahu nih filmnya arahnya memang untuk ini, kita nggak perlu banyak mikir, ya udah nikmatin aja gitu Mas. Ya udah, jadi ya kayak gitu penerimaannya kayak gitu Mas, nggak apa-apa. Jadi targetnya kayaknya emang target buat nostalgia ya. Targetnya buat nostalgia. Ini sebenarnya cocok buat orang yang kayak gue nih, yang dulu salah satu film yang She's All That itu adalah sekali lagi tuh film yang ketika gue ada Friendster ya Mas ya. Gue pernah bilang juga tuh salah satu film yang gue dari 5 film tuh termasuk film The Jackal, She's All That tuh termasuk yang gue masukin Mas. Itu mungkin film pertama gue untuk film romcom kali Mas ya, bisa dibilang Mas. Oh ini ya. Film pertama termasuk Things I Hate About You juga, terus tapi ini termasuk salah satu film romcom yang awal-awal mula gue tahu film ini termasuk Mas ini Mas. Apalagi di sini lagunya di setel lagi ya, Kiss Me ya, Sixpence None the Richer ya. Kiss Me, terus lagunya si California. Ya, California Katy Perry juga ada kan. Terus The Boys Is Mine, siapa tuh yang gue nyanyi itu, si Destiny Child ya? The Boys Is Mine bukan. Itu gabungan sih kayaknya. Tadi Katy Perry itu Teenage Girl ya tadi. Iya. Enggak, California. California tadi yang nyanyiin ya, yang dia nyanyi bro. Santai. Itu adegan itu sebenarnya bagus Mas, tuh gue masih anggap tuh film serius Mas, ketika dia nyanyi dia sempat lupa lirik tuh Mas ya. Lupa lirik. Terus si cowoknya tiba-tiba nyelamatin, wah tuh gue bilang gila tuh momennya tuh kalau bagi orang yang baru pacaran tuh kayaknya tuh keren tuh Mas. Orang-orang yang lagi hot hotel pacaran tuh keren tuh Mas, adegan itu Mas sebenarnya Mas. Kehilangan lirik terus atau si cowoknya ngebantuin dia dengan nyanyi, ayo gitu-gitu tuh menurut gue tuh salah satu momen itu adegan yang paling menurut gue tuh paling keren yang itu Mas.
Cuman Ekspresi si Adi Sandra yang paling terlihat banget mas, yang kayaknya kurang banget mas ya, ketika dia keluar, dia kesel yang waktu dari pemilihan itu ya, yang dia keluar gedung itu terus dia naik kuda, ekspresi dia kayak aduh biasa banget ya mas, yang nggak datar banget kaget, ya, nggak kaget, nggak gimana, nggak takjub gitu ya. oh dia selebgram TikTok nomor 1 di dunia, teh bayaran paling mahal mas, sama si Charlie D'Amelio tuh. Oh ya, dia ya. Adi Sontre, kalau nggak salah dari Brasil, kalau nggak salah dia deh. Orang Amerika Latin dia, Kolombia atau Brasil gitu, gue lupa. Tapi sih ini sih benar-benar relate juga, dalam arti dia kan ngomong kan selama ini untuk kuliah segala macam itu ya dia dari kerjaan sebagai konten creator ya. Dan sekarang itu memang kayaknya zamannya seperti itu sih. Tuh, The Boys Is Mine itu dari Brandy sama Monica. Teenage Dream, tuh Teenage Dream Katy Perry. Terus ada juga Teenage Dream kan tadi Katy Perry. Bukan California ya? Bukan. Terus Electric. Nah, justru yang saya bingung ini film apa lagu-lagunya juga kan ada lagu-lagu lama juga ya yang dipilih-pilih. Mungkin buat supaya kita ini menargetkan antara orang yang baru sama generasi lama. Itu lagunya tadi kan yang Kiss Me kan yang benar-benar dinyanyiin si Rachel Lecoq waktu dia jadi pemenang itu mas, waktu dansa sama si Freddie Prinze. Makanya dia bilang ini kayak gue pernah dengar lagu ini, kan dia bilang gitu juga kan. Nyindir dalam arti buat lelucon ya. Iya. Aduh, tapi sih benar sih. Nostalgia nih bagus. Tapi sih benar sih mas, misalkan kalau ini nggak ada unsur nostalgianya atau saya bahkan nggak ada bintangnya si Rachel Lecoq atau si Matthew Lillard-nya itu mungkin kita masukin di movie kali mas. Penilaiannya gimana mas? Kalau misalkan nih nggak ada si Rachelnya lah, kita ngomong lah langsung Rachelnya nggak ada. Nah itu mas apa? Nggak ada Rachel, terus ini bukan film remake ya She's All That, anggapnya nih judulnya adalah Love in the Air atau apalah gitulah, Love Online lah kita. Ini mungkin ya bisa marah-marah gak? Gue buang waktu deh, nggak gimana? Marah sih mungkin enggak, tapi mungkin kita apa ya, kita anggapnya ini film paling ringan sedunia aja mas. Film paling ringan. Karena kita pas mau nonton kita pasti udah tahu nih kayak jalannya atau arahnya nih. Kita harus, kalau yang sumuran kita mungkin ya mas ya, kita harus bikin kita tuh balik lagi ke masa kita waktu SMA kayak gitu. Betul, kita harus bikin gitu. Betul. Tapi kita harus bikin persepsi kita bukannya tinggi atau turun mas, tapi kita harus bikin persepsi kita adalah kita sebagai penonton yang masih duduk di bangku SMA mas. Tapi mungkin untuk orang yang masih duduk di SMA yang baru dimabuk cinta, ini film sih not bad lah mas. Iya sih ya. Iya betul. Dalam arti jangan kita meletakkan diri kita sebagai orang dewasa, dalam arti melihat ini kok film remaja, kok istilahnya cinta monyetnya kok kayak gini, istilahnya seperti itu ya, maksudnya lebay banget sih dalam arti sampai kayak gini kan, itu kan pasti kan ya kita harus meletakkan diri kita dengan istilah tema yang diangkat kan, tadi kan diangkat kan ini kan film drama komedi remaja istilahnya seperti itu. Nah, kalau Mas watching ini nonton film ini nih karena Addison Rae-nya atau karena She's All That? Oh, pasti She's All That, Mas. Pasti. Jawabannya tuh udah langsung, Mas. Karena She's All That, karena sekali lagi She's All That ini satu film yang gue ingat loh, Mas. Gue nggak nonton. Gue mungkin dari 15 tahun nggak nonton film itu, Mas. Tapi ini jalan cerita gue jujur ingat. Kalau gue bisa ingat satu film kayak gitu, Mas, wah artinya tuh bisa emang benar membekas. Apalagi ada kan yang dia turun dari tangga tuh ya, yang mau prom night ya. Oh, yang dia marah, kayak kesannya marah ya. Yang itunya mahkotanya ya. Iya. Yang paling memorable menurut gue yang kita bisa nostalgia banget salah satunya adalah ketika dia itu mas. Ini tau gak mas yang mana mas? Yang paling nyeplak atau paling tuh yang adegan yang paling apa ya mas itu? Yang paling ciri khasnya She's All That deh. Yaitu ketika dia habis makeover mas. Digerak lambat mas, di slow motion dia keluar dari pintu atau dari mana ya kan, si cowoknya jauh gitu kan. Iya betul, yang sampai ternganga-nganga istilah si Freddie Prinze ya. Yang jatuh cinta. Iya kayak itulah momen tuh benar-benar tuh nostalgia tuh nggak bisa kita
nilai mas, itu benar-benar nostalgia yang terbayarkan mas, itu nostalgia terbayarkan mas, jujur mas. Itu nggak bisa dinilai bagus atau jelek ya mas. Tapi gue kecewa sih mas kalau ya IMDb kasih 39 sama 23 mas. Setidaknya lu bisa ini dong, maksudnya tuh yang para kritikus harus yang umurnya udah gocap-gocap 40-40 tuh harus Mungkin ini kita harus mungkin banyak harus film remaja yang lebih berkualitas kali mas, dalam arti tanda kutip ya, tanda kutip. ini kan arahnya nostalgia soalnya mas. Hmm. Kalau arahnya nostalgia tidak mengurangi esensi keaslian dari film ini sih, ini masuk mas. Kalau dia bilang dia nggak mau mengubah gitu loh, mau mengubah nih esensi This All That, ini masuk mas, benar-benar dia tuh kayak orsinil banget, dan kan dia mungkin cari pangsa pasar baru mas, maksudnya saudara juga Betul, kan betul. cari pangsa pasar baru tapi dengan pemain baru, bintang yang terkenal, dengan TikTok sebagai kayak backingannya. Betul. Ya itu menurut gue sih film ini menurut gue sih dicintai remaja sih menurut gue sih. Cukup tapi untuk para kritikus sekali lagi ya, kalau dia nontonnya dengan ekspektasi umur dia udah 40-50 ya berat mas, susah bangkit nih film nih, susah dianggap bagus mas. Betul. Susah sih kita jelasin dengan kata-kata, tapi ya kayak gitu, ada sesuatu yang tak terbayarkan yang kita nonton film ini sebagai seorang yang suka film This All That, yang seperti contoh kayak tadi gue tuh yang gue bilang lagi dia makeover, lagi battle dance itu, lagi berantem di pesta malam itu, kayak gitu-gitu, sebenarnya itu ya hal nostalgia yang kecil yang bisa mengobati kekangenan kita mas. Setuju. Apalagi dengan lagu-lagunya yang mungkin nih untuk generasi kita nih, itu udah memorable banget deh itu ya. Itu gue waktu 99 mungkin gue belum, istilahnya apa mas ya, masih kecil tuh mas, belum 6 SD mas, gila gue udah nonton gituan mas. Lalu waktu itu pasti apa, cinta monyet itu gua ngayal, andaikan gitu ya. Terus ada lagi sih. Mungkin gue bayangin waktu nonton itu gue baru ngerti yang namanya tuh kayak zaman kelas 3 SD, kayak naksir temen gitu mas, naksir orang tapi malu-malu kucing, kayak gitu mas mungkin ya. Jangan-jangan pas nonton itu berharap, aduh nanti gue SMA ini berharap kayak gini gitu ya, atau SMP gitu ya. Gue yang berharap adalah berarti gue orangnya konsisten loh mas. Gue dari dulu kan ibaratnya SD tuh mas, gue suka Rachel Lecoq mas. Ibaratnya selera gue banget nih artis, gue udah bisa mikir gitu waktu kelas 3 SD mas. Tapi sampai sekarang selera gue emang kayak gitu-gitu mas, kalau gue perhatiin mas. Mungkin itu ya first love-nya kali. Bisa first jadi. crush. Jadi nanti nyari tipe-tipe ceweknya mirip-mirip dia. Iya benar-benar emang seperti itu. Kalau secara alam bawah sadar mungkin bisa jadi mas. Kalau di artis Indonesia ya mungkin nih si Rachel Lecoq ya mas ya. Kalau artis Indonesia mas ya. Lihat nih, waktu dulu gue sempat ngebayangin sosoknya si ini mas, Yuni Syara mas. Kecil-kecil gitu badannya ya, manis. Terus habis itu baby face ya. Imut-imutnya gitu-gitunya. Atau kayak dulu ada si Intan Nuraini waktu artis Indonesia, gue suka juga tuh mas. Tapi sekarang udah namanya udah agak tenggelam ya. Intan Nuraini mas ya. Kalau gitu itu emang jadi istilahnya mungkin ya itu jadi your first crush ya istilahnya, jatuh cinta pertamanya istilahnya. Jadi patokan ini mas. Jadi makanya kayak orang bilang orang tua mas ya, orang tua tuh jajalin anak kecil ya mas ya. Hobi apa dokter, dia main dokter, akhirnya tuh bisa berkembang tumbuh, akhirnya waktu dia dewasa atau jadi remaja jadi seorang dokter tuh bener mas. Jadi kita emang dari kecil kita harus dikasih kayak ini mas, apa, brainwash emang bener mas itu mas, kalau menurut gue ya mas ya. Kalau kita brainwashnya kayak gitu, udah mati. Brainwash terhadap sesuatu, bakat minat terhadap sesuatu. Katanya kalau ini kan masanya kalau film kan emang dulu gue suka, karena dari dulu gue udah suka mas film. Dunia film gue suka dari zamannya Google 5 mas. This All That. Ini yang gue patut apresiasi juga kayak gambarnya nggak tahu kenapa mas ya. Gue nonton kayak gambarnya tajam banget mas di film mas. Tone warnanya betul. Emang sengaja buat eye catching kali ya. Iya. Jadi ibaratnya kalau TV kayak Samsung mas, kayak merek Samsung. Jadi kayak warnanya tuh kayak bener-bener tuh kontrasnya tuh dikontrasin banget ya, kayak setiap aspek warnanya mas ya. Lagu-lagunya enak juga, nostalgianya tuh kayak lagu tadi mas sebut ya, lagu Katy Perry, itu si Brandy, lagu ceria-ceria semua enak.
kita nggak usah mentingin plotnya deh kali ini deh. Plotnya emang kesannya terlalu Biasa. cepet banget. Iya. Kalau ringan. Adegan ciuman nggak jadi, jatuh cinta muda banget. Terus milih orangnya kayak gampang banget kayaknya di awal. Itu semua sih emang gue akuin banyak kesannya tuh. Kalau dibandingin nih Mas sama Sis All That, tentu bagusan Sis All That sih Mas. Terus gampang maafin lagi ya. Iya, cowoknya enak banget. Pede ya, lu kan ngomong ini bagus banget tuh, speech lu bagus tadi di mimbar. Tapi lu nggak bakal kehilangan gua kok, aja cuma gitu doang ya. Enak banget. Iya. Nah, Mas Watching, sebelum kita tutup nih, kira-kira nih apa aja yang perlu Sobat BB69 siapkan waktu mau nonton ini? Kalau pendengar BB69 ini adalah orang yang sudah berusia 30 ke atas ya Mas, kita harus sekali lagi harus bikin ekspektasi kita anggap kita lagi menonton usia lagi SMA Mas, gitu Mas. Karena kalau kita sebagai ekspektasi kita sebagai orang dewasa nonton ini, kayak kita berasa kayak mungkin ada sedikit kesan kayak filmnya tuh terlalu biasa Mas. Tapi ini tidak berlaku untuk seorang yang sangat menyukai film Sis All That Mas. Ini pasti diterima dengan lapang hati Mas menurut gue Mas. Karena ini apa ya maksudnya, ini nostalgia tuh terasa banget Mas. Jalannya cerita deh, kita nggak bukan lihat orangnya, tapi jalannya cerita bukan soal karena Rachel Cook juga bukan karena Matthew Lillard, tapi jalannya cerita tuh kayak menostalgiakan pikiran kita Mas gitu Mas. Kayak mengenang masa-masa indah Mas, bukan karena orang mengenang masa-masa pahit ya, ini mengenang masa-masa indah. Kita pikirannya tuh jadi fresh Mas. Fresh bener Mas. Nah, sekarang saya nanya Mas Watching nih. Kalau ini tetap merupakan remake daripada Sis All That dengan ramuan yang sama, tapi tanpa dua pemeran itu, si Rachel sama Matthew, terutama si Rachel nggak muncul sini, apakah Mas tetap sesuka ini nggak? Kalau dari masih ada unsur-unsur kayak misalkan kayak dia makeovernya, kayak lagu-lagunya, terus kayak ceritanya benar-benar kayak 90% sama, itu menurutku juga nggak apa-apa sih Mas. Nggak apa-apa ya. Ini bukan soal pemain, kan tadi gue udah bilang ya Mas, bukan soal Rachel, bukan soal Matthew Lillard juga, tapi soal nostalgia, satisfaction ketika kita nonton untuk penggemar Sis All That ya Mas ya. Satisfaction itu adalah suatu hal yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun Mas. Oke. Kita harus gimana? Bagus. Oke, jadi tetap sebaiknya nonton aja atau nonton ini. Nonton dan gue kali ini nggak bisa kasih rating Mas. Kalau Mas tanya ratingnya berapa 1-10, jujur gue nggak bisa. Karena ini sekali lagi ya, ini kepuasan nggak bisa dinilai oleh uang ataupun dari skor Mas. Udah gitu Mas. Karena nostalgia ya. Oke, mantap. Beda cerita kalau He All That ini benar-benar tuh kayak spin-off Mas. Atau sequel. Nah ini bisa gue nilai kalau sequel Mas. Itu nggak bisa nostalgia lagi kalau bilang sequel Mas, atau prequel atau sequel atau apa spin-off. Nah itu udah nggak bisa ngomong nih karena remake Mas. Nih 95% remake soalnya Mas. Cuma beda genre aja. Iya. Jadi kita enjoyin aja Mas. Karena benar-benar yang tadi Mas bilang ini termasuk yang paling ringan sih, dalam arti benar-benar konfliknya juga istilahnya ya, walaupun dalam arti masih bisa kita lihat dalam arti ini perkembangan teknologi, anak-anak zaman sekarang ini benar-benar bergantung pada follower, pada likes segala macam, itu hidupnya itu tanda kutip itu kesannya itu bisa depresi karena itu, dan itu dalam dunia nyata emang seperti itu sih, followernya turun jadi depresi dan lain-lain, bisa melakukan segala hal untuk menaikkan followernya lagi nih. Kali ini kan dianggap kan melakukan segala sesuatu nih, yakni dia mencari istilahnya cowok lain supaya bisa dijadikan batu pijakan supaya popularitas itu naik lagi ya, seperti itu sih. Dan dia juga ada unsur taruhan juga ya. Terus juga ini juga banyak menyindir nih kayak ini Mas, kayak nyindir sedikit-sedikit ini sih Mas. Film ini juga nyindir kayak ada sedikit budaya-budaya juga Mas ya. Kayak ditampilkan kan si cowoknya ini punya temen kayaknya orangnya Cooper itu lihat orang dari ASEAN, misalnya dari India misalkan, temennya itu mah ibaratnya punya seorang yang kelihatannya tuh aneh di kampus atau di sekolah, di high school,
bertemannya tuh ibaratnya tuh terpaksa ataupun yang bisa nemenin dia adalah orang-orang yang nggak populer juga gitu seolah-olah Mas, kayak orang India. Terus ada perwakilan waktu dia foto-foto kayak di stasiun itu yang marah adalah orang Chinese. Orang Jepang apa Iya Chinese tuh ya. Iya. Foto-foto langsung dikejar-kejar pakai tongkat. Iya, orang Asia kan Asia. marah kayak gitu kan, nggak bisa terima kebudayaan yang saat ini terjadi gitu istilahnya masih konservatif kadang-kadang dianggap kan. Terus juga ya budaya itulah Mas, budaya kayak orang si pacares itu emang ada tuh Mas di itu Mas. Sampai sekarang tuh ada Mas. Kayak tukang bully kan ibaratnya si yang cowok itu kan terkesan dia sok jagoan kan, kayak waktu dulu muda dia sering dibully kan tuh si itu kan. Betul. Si cowoknya itu sih. Sampai sekarang ya budaya itu memang masih ada Mas, emang nggak bisa dipungkiri juga Mas, cowok populer atau cowok yang kayak sok jagoan yang kayak kepala geng sekolah ini yang suka ngebully ya sampai sekarang masih ada Mas. Iya ya, itu nggak bisa berarti ya secara dunia nyata. Tapi kalian kalau yang masih muda-muda ya, masih SMA ya atau SMP ya nonton ini Mas, denger si Mas Bebe nih ya, jangan takut, gue kasih tau nih ya. Kalian misalnya di sekolah kalian atau di SMA kalian tuh ada seseorang yang terlihat tuh kayak kepala geng kayak dia berkuasa banget, kayak kita dibuat takut lewat dia jadi kita takut gimana itu nggak usah takut, sama-sama manusia. Dan kita kalau udah dewasa kita baru sadar kita kalau udah seumuran 30-an gini Mas ya. Maksudnya tuh kita nyadar buat apa kita takut sama dia tuh cuma gertak, maksudnya tuh segala tuh anak kecil bisa apa sih gitu loh Mas. Kita nggak boleh sampai terganggu mental kita, ketakutan kita cuma gara-gara seseorang tersebut. Kita harus maju, kita harus bisa berekspresi, jadilah diri kita sendiri. Lu suka, lu nggak suka kita harus lawan. Kalau gue gitu Mas. Kalau kita dari pelajaran hidup ya. Kalau duluan kita mungkin kecil, kita emang mungkin ada beberapa ya, mungkin kayak orang-orang yang suka ngebully, orang-orang tuh yang kepala geng dari sekolah gitu ya Mas ya. Nggak perlu takut. Pesan gue tuh jangan pernah takut semakin diinjak gitu aja. Betul, ya minimal atau misalkan kalau masih takut dia harus lapor ke orang tua bisa ataupun ke guru, itu sih. Itu tetap harus ngomong sih, karena kalau disimpan sendiri itu akan malah nggak sehat mentalnya. Iya, mental jadi nggak sehat, jadi penakut. Jadi kita jadi seorang cowok yang penakut ntar. Baik cowok atau cewek sih sebenarnya sih seperti itu. Betul. Cewek atau cowok. Dan nggak perlu takut nggak jadi seorang yang nggak populer. Populer itu nggak harus dari media sosial ya. Ingat film ini bagus pesannya itu, populer itu ataupun diri kita bisa menjadi kita nikmatin hidup itu ketika kita bisa jadi diri kita sendiri, nggak perlu dari pengakuan media sosial. Itu penting tuh. Betul. Jadi istilahnya juga nggak beban, nggak capek lah istilahnya, nggak capek pura-pura terus ya. Pura-pura hidup itu ketika kita lagi malam, ketika lagi di rumah sendiri itu loh menderita loh rasanya. Oke, ini menarik banget nih. Dalam misalnya dari film yang super ringan nih, kita bisa membahas atau saya bisa ngobrolin hal-hal yang cukup penting juga ya dalam arti makna-maknanya bisa diambil dari beberapa scene ini atau pesan film ini Mas. Pasti sih, dalam arti setiap film sebenarnya itu mau sejelek apapun, kalau kita pengen melihat ada makna yang bisa diambil, biasanya sih pasti ada sih. Oke. Ini thank you banget nih Mas Wati Movie Channel nih. Baru nonton langsung kita bahas ya Mas ya. Terima kasih banyak nih untuk kesempatannya pada hari ini. Kita membahas He's All Dead, di mana merupakan remake daripada She's All Dead yang bagi para penonton pasti akan membawa nostalgia bagi mereka yang suka She's All Dead, dan bagi penonton yang baru ini memang sangat-sangat ringan ya. Istilahnya mungkin relate dengan dunia remaja pada saat ini. Nah, sekali lagi dan kalau belum nonton She's All Dead juga nggak masalah, malah betul, bagus. Betul. Jadi nggak usah nonton. Harus bayangin kita adalah anak SMA dulu ya masa nontonnya ya. Kalau nggak geleng-geleng kepala ya. Enggak ya, anggapnya terlalu ringan banget gitu lah. Sambil santai aja, sambil tidur-tiduran atau sambil duduk yang sofa santai sambil ya enak. Naikin mood kita lah, naikin mood, tone warna juga kita dimanjakan apa sih Bang? Eye catching sama seperti ya tadi saya bilang itu seperti permen sih, seperti itu. Iya. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas Watching. Nanti lain kali kita ngobrolin film lain nih ya. Oke, sekali lagi
Terima kasih dan see you. Thank you.